Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Kamila dengan NIM 22416261201051 dari kelas manajemen 22A. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang menganalisis pasar bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pasar bisnis. Apa itu pasar bisnis? Pasar di mana produk dan layanan ditawarkan kepada pengguna bisnis untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka. Contohnya, perusahaan ban akan membeli karet dari petani karet. Mengapa penting? Melakukan analisis pasar bisnis dapat membantu bisnis memahami kinerja pasar yang ada, mengidentifikasi peluang baru, dan meningkatkan pasang pasar. Studi kasus. Kelompok kita mengambil studi kasus Indomie dan Sedap karena sudah lama melakukan penjualan makanan instan di Indonesia, sehingga kami melakukan analisis terhadap kedua produk itu. Kalau dilihat dari tingkat persaingan Indomie dan Sedap, Indomie yang menang. Kalau dari segi konsumen di Indonesia lebih banyak peminatnya. Dari segi pemasarannya, Indomie cukup luas, sudah sampai ke internasional. Sedangkan mie sedap belum begitu luas pemasarannya. Pusat pembelian satu pencetus atau inisiator, pengguna atau orang lain dalam organisasi yang meminta pembelian sesuatu. Yang kedua, pengguna atau user, mereka yang akan menggunakan produk atau jasa. Yang ketiga, pihak yang mempengaruhi atau influencer, orang yang mempengaruhi keputusan pembelian, sering membantu mendefinisikan spesifikasi dan menyediakan informasi. Yang keempat, mengambil keputusan atau decider, orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok. Yang kelima, memberikan persetujuan atau approver, orang yang mengotoritaskan tindakan yang direncanakan oleh pengambil keputusan atau pembeli. Yang keenam, pembeli atau buyer, orang yang mempunyai keputusan otoritas resmi untuk memilih pemasok dan mengatur syarat pembelian. Yang ketujuh, menjaga gerbang, gatekeeper, orang yang mempunyai kekuatan untuk mencegah penjual atau informasi agar tidak menjangkau anggota pusat lain. Situasi pembelian kembali langsung. Departemen pembelian langsung melakukan pembelian ulang dari pemasok yang disetujui, misalnya persediaan kantor dan bahan kimia. Pembelian kembali dimodifikasi. Pembelian ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengiriman atau syarat lain, biasanya melibatkan dua orang. Tugas baru, pembeli membeli produk atau jasa untuk pertama kali, seperti bangunan kantor dan sistem keamanan baru. Pembeli dan penjualan sistem. Membeli solusi total suatu masalah dari penjual disebut dengan pembelian sistem. Contohnya seperti proyek industri skala besar, seperti bendungan, pabrik baja, sistem irigasi. Ketahui target pasar Anda. 1. Segmentasi pasar, identifikasi segmen pasar yang tepat untuk memfokuskan upaya pemasaran. Contohnya kayak demografi, jenis kelamin. Yang kedua, penelitian pengguna, dapatkan wawasan tentang kebutuhan dan preferensi pengguna untuk memenuhi harapan mereka. Contohnya kayak melakukan survei. Yang ketiga, analisis data pasar. Gunakan data pasar untuk memahami tren dan memprediksi tingkah laku di masa depan. Contohnya kayak tren pembelian konsumen, perkiraan pertumbuhan bisnis. Strategi yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pasar sasaran. 1. Sumber-sumber yang dimiliki perusahaan salah satu faktor penting dalam menentukan sumber-sumbernya. Contohnya manusia, uang, material, metode, teknologi, dan pasar. Yang kedua, homogenitas produk, barang yang diberikan kepada pembeli tanpa tahu siapa produsennya. Contohnya elektronik dan aksesoris. Yang ketiga, homogenitas pasar. Ketika pembeli mempunyai selera yang sama, disitulah homogenitas pasar terjadi. Misalnya kerudung Paris bestseller di pasaran. Yang membeli produk itu mempunyai selera yang sama. Analisis SWOT bisnis, kelebihan. Dengan analisis SWOT dapat memahami
bisnis lebih baik. Kekurangan, kenali kelemahan bisnis yang perlu diperbaiki atau diatasi. Peluang, menetapkan peluang pasar untuk pertumbuhan bisnis. Ancaman, perhatikan ancaman yang mempengaruhi kesuksesan bisnis dan strategi mitigasi. Manfaat analisis bisnis untuk memberikan gambaran tentang target dan pemasaran suatu produk yang akan dijual. Setelah itu, pembisnis dapat melakukan pengembangan produk dan strategi pemasaran marketing untuk setiap produk yang bersangkutan. Resiko atau oportunisme, koordinasi vertikal, memperkuat ikatan pelanggan dan penjual sekaligus meningkatkan resiko terhadap investasi khusus. Investasi khusus, pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu. Misalnya, Xerox bekerja sama dengan pemasoknya untuk mengembangkan proses dan komponen khusus yang mengurangi biaya manufaktur mesin fotokopinya. Yang ketiga, oportunisme, perbuatan curang dengan tidak menghantarkan nilai yang diharapkan. Contohnya, sifat yang mengambil keuntungan dari kesempatan untuk kepentingan diri sendiri tanpa berpegang teguh pada prinsip yang disengaja. Pasar lembaga dan pemerintahan. Pasar institusi terdiri dari sekolah, rumah sakit, perawatan, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus. Misalnya, rumah sakit harus memutuskan kualitas makanan yang harus diberi untuk pasien. Tujuannya bukan laba, tapi paket layanan, karena makanan yang buruk dapat merusak reputasi rumah sakit. Tantangan dalam menganalisis pasar bisnis. Menganalisis pasar bisnis dapat terpengaruh berbagai faktor seperti kurangnya data yang akurat, pengguna teknologi, serta perubahan regulasi. Kurangnya data, mendapatkan data yang akurat dapat memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Pengguna teknologi baru mengubah bisnis dengan cepat dan pemahaman tentang teknologi ini sangat penting dalam menganalisis pasar bisnis. Contohnya kayak ojek online. Dulu sebelum teknologi internet berkembang, kita memesan ojek online secara langsung. Tetapi setelah teknologi berkembang, kita memesan ojek online bisa dari rumah. Perubahan regulasi. Peraturan yang diterapkan pemerintah dapat mempengaruhi persaing di pasar bisnis. Contohnya kayak kontrak kerjasama dan kesepakatan yang ditandatangani di atas materai. Kesimpulan hasil analisis pasar dan strategi-strategi berikutnya. Pahami tujuan Anda. Tentukan tujuan bisnis dan pastikan analisis pasar sejalan dengan visi dan rencana jangka panjang. Contohnya kayak kita harus membuat strategi pemasaran yang sesuai dengan produk yang kita pasarkan. Gunakan data terbaru. Perbarui data analisis pasar secara berkala untuk memahami perubahan tren dan kondisi pasar terkini. Contohnya kayak untuk mendapatkan datanya, kita bisa lewat TikTok, Instagram, atau terjun ke lapangan langsung. Adaptasi dan inovasi. Jadi responsif terhadap perubahan pasar dan jangan takut untuk berinovasi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Misalnya kayak kita harus adaptasi terhadap tren yang terbaru. Contohnya kayak HP yang setiap tahunnya ada merek terbaru. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.